Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Gregory Vilma. Ini kasus yang berasal dari Prancis, dan pengetahuanku tentang bahasa Prancis adalah nol. Jadi, aku pasti bakalan salah banget untuk menyebut nama-nama mereka, kemudian lokasi-lokasi di kasus ini. Pronounsku pasti bakalan salah dan tolong kalian yang tahu tentang itu abaikan juga maklumi. Dan ini kasusnya bener-bener panjang banget, kalian bisa lihat sendiri durasinya sepanjang apa. Dan kalau kalian nggak suka dengan durasi yang sepanjang ini, kalian bisa cek TikTokku karena beberapa videoku di YouTube juga aku upload di TikTok dengan lebih ringkas. Kemudian balik ke kasus Gregory. Jadi dia menghilang pada 16 Oktober 1984 dan dipercaya kalau yang melakukan hal itu adalah keluarganya sendiri. Beberapa anggota keluarganya dicurigai, termasuk ibunya sendiri, tapi sampai sekarang siapa pelakunya belum benar-benar bisa dipastikan meskipun ada seseorang yang dipercaya kalau memang dia adalah pelakunya. Terus, kasus ini terjadi pada tahun 1984 sampai tahun 2020, kasus ini masih tetap berjalan. Ini adalah kasus unsolved, jadi aku takutnya kalian udah nonton sepanjang ini, terus pas ending-endingnya kalian kecewa karena pelakunya belum tertangkap. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke kasusnya Gregory. Jean-Marie dan Christine Vilma adalah pasangan suami istri yang tinggal di pedesaan Le Panche-sur-Velin, Vos, Prancis. Mereka punya seorang putra bernama Gregory yang lahir pada 24 Agustus 1980. Sedikit ngomongin tentang Jean-Marie, dia adalah anak tengah dari 6 bersaudara. Orang tuanya adalah Albert dan Monique Vilma. Mereka tinggal di desa sebelah yang jaraknya sekitar 11 kilometer dari tempat tinggal Jean-Marie pada saat itu. Kemudian karena 5 anaknya udah dewasa dan menikah semua, jadi orang tua Sean Murray cuma tinggal bertiga sama anak terakhir mereka yang saat itu masih berusia 12 tahun, yaitu Lionel. Kemudian meskipun masing-masing dari anak-anak keluarga Wilma udah hidup terpisah, tapi tiap minggu mereka selalu kumpul bareng di rumah Albert dan Monique. Jadi meskipun mereka udah nggak tinggal bareng lagi, tapi hubungan mereka masih tetap baik-baik aja. Kemudian di antara kerabat-kerabatnya John Murray, ada 3 orang yang namanya bakalan sering disebut untuk kasus ini. Dan aku bakalan sebutin dari awal biar nantinya kalian langsung ngeklik kalau oh orang-orang ini yang harusnya diingat. Jadi orang pertama adalah Jackie. Jackie adalah anak pertama yang lahir di keluarga Albert dan Monique. Tapi Jackie bukan anaknya Albert. Jadi sebelum Albert dan Monique menikah, Monique diketahui hamil. Dan entah hubungan Monique sama Albert gimana, apakah sebelumnya mereka berpacaran atau justru sebelumnya mereka sama sekali nggak ada hubungan apapun dan cuma Albert yang suka tapi Monique-nya pacaran sama cowok lain, terus waktu tahu kalau Monique dihamilin sama cowok lain dan cowok tersebut pergi, Albert kemudian maju dan menawarkan diri untuk menyelamatkan kehormatannya Monique dengan menikahi Monique yang saat itu hamil sama orang lain. Kemudian setelah Jackie lahir, Albert justru nggak bisa menerima kehadiran Jackie. Makanya Jackie kemudian tinggal bareng sama orang tuanya Monique. Dan kenyataan kenapa dirinya berbeda dibanding saudara-saudaranya, kenapa dirinya jadi satu-satunya anak yang nggak tinggal bareng sama orang tua mereka, itu semuanya baru Jackie ketahui waktu dia berusia 17 tahun. Kemudian nama selanjutnya adalah Michelle. Jadi, Michelle adalah putra kedua yang lahir di keluarga Vilma. Jadi dia lahir setelah kehadiran Jackie. Dan Michelle, dia buta huruf, dia juga bermasalah dalam berbicara, yang semua itu buat Michelle punya masalah harga diri yang rendah. Kemudian nama ketiga adalah Bernard Leroy. Dia adalah sepupu pertama Sean Murray dari pihak ibunya. Usia mereka beda sekitar 4 atau 5 tahun dan Bernard deket banget sama Michelle karena mereka yang lebih seumuran. Sedikit latar belakang tentang Bernard, ibunya meninggal nggak lama setelah lahirin dia. Jadi kadang Monique bakalan bantu rawat Bernard dan ini buat dia juga jadi bagian dari keluarga Vilma. Tapi, meskipun Bernard sama Sean Murray bisa dibilang tumbuh bersama, hubungan mereka nggak terlalu baik. Terus sedikit informasi tentang gimana nggak deketnya hubungan antara Sean Murray sama Bernard. Jadi, Bernard kan udah menikah dan kemudian punya anak, dan nama anaknya adalah Sebastian. Yang si Sebastian seumuran sama Gregory, dia bahkan lahir 10 hari setelah kelahiran Gregory. Kemudian beda sama Gregory yang tumbuh dengan sehat, Sebastian dia justru punya penyakit tertentu yang karena hal itu dia harus mendapatkan perawatan sepanjang hidupnya. Dan pada saat itu Bernard lagi butuh kerjaan, jadi dia kemudian datang ke tempatnya Sean Murray karena kan Sean Murray punya jabatan yang bagus di tempat kerjanya dan kali aja ada posisi kosong di sana. Makanya Bernard kemudian datang ke Sean Murray, tapi Sean Murray langsung bilang nggak ada pekerjaan untuk kamu. Kemudian balik ke John Murray yang saat itu ada di awal usia 20-an. Nah, waktu itu bisa dibilang kalau dia udah punya semuanya. Ada istri dan anak, kemudian pekerjaan yang bagus, masa depan terjamin. Pokoknya semuanya udah bener-bener berjalan lancar untuk John Murray.
Kemudian keluarga Vilma kan adalah keluarga kelas pekerja, dan pada saat itu Sean Murray berhasil menduduki jabatan sebagai supervisor di tempatnya bekerja, yang itu benar-benar suatu peningkatan di keluarga mereka. Makanya Sean Murray kemudian jadi anak kesayangan orang tuanya. Dan dengan orang yang biasanya ada di bawah, terus tiba-tiba ada di atas, itu kan udah cukup menimbulkan rasa iri juga, rasa nggak suka ya dari orang-orang sekitarnya. Bahkan meskipun dia nggak ngapa-ngapain juga orang bakalan tetap nggak suka dan iri, beberapa orang seperti itu. Dan Sean Murray, dia bersikap menyebalkan pada saat itu karena dia mulai sombong, dia mulai kuar-kuar sama orang-orang, kalau gajinya sekian, dia punya banyak bawahan, terus rumahnya diisi sama perabotan-perabotan mahal yang orang-orang di sekitarnya nggak bakalan mampu untuk membeli. Itu makin bikin orang nggak suka sama dia. Dan sebenarnya sah-sah aja sih untuk Sean Murray ngomong kayak gitu karena dia benar-benar mulai semuanya dari nol dan sebenarnya ya nggak masalah. Cuma kan orang yang ngeliatnya itu benar-benar suatu masalah. Dan kemungkinan besar karena hal itulah mulai muncul seseorang yang meneror hidupnya Sean Murray juga keluarganya. Sejak pertengahan tahun 1981, keluarga Vilma, khususnya Sean Murray dan orang tuanya mendapat teror telepon dari seseorang yang nantinya mereka sebut sebagai The Crow. Disebut sebagai The Crow karena pada tahun 1943 ada film berjudul Le Corbeau, atau kalau ditranslate ke bahasa Inggris jadi The Raven atau The Crow. Nah, film ini mengisahkan tentang sosok yang meneror warga sekitar dengan mengungkap rahasia-rahasia mereka. Sama dengan apa yang dilakukan si peneror ke keluarga Vilma. Makanya mereka menyebut si peneror sebagai The Crow. Kemudian awalnya, teror yang keluarga Vilma terima sekedar panggilan telepon tanpa suara, setelahnya jadi suara orang bernafas, terus suara musik dan suara orang ketawa, terus makin lama si peneror mulai ngomong. Tapi omongannya benar-benar kasar dan lebih ke memaki dan dia juga mulai melakukan pengancaman. Kemudian untuk pelaku, keluarga Vilma percaya kalau pelakunya ada dua orang, cowok dan cewek. Karena pas nelfon mereka, yang kedengeran suaranya cewek, terus kadang suaranya cowok, tapi suara tersebut memiliki kesamaan. Jadi si pelaku kemungkinan besar menutupi suara asli mereka, menyamarkan suara asli mereka dengan memasang kain di gagang telepon mereka. Kemudian selama waktu itu, keluarga Vilma nggak pernah menganggap serius omongannya The Crow, karena semua omongannya The Crow cuma sekedar omongan, nggak ada satupun ancamannya yang berubah jadi kenyataan. Dan lagi, pada saat itu kan mereka tinggal di pedesaan, terus itu adalah tahun 1980-an. Mereka juga cenderung keras kepala dan menganggap kalau apapun yang terjadi, apapun masalah yang terjadi di dalam keluarga diselesaikan di dalam keluarga, nggak perlu orang lain tahu. Makanya pada awalnya mereka nggak pernah melaporkan hal ini ke polisi. Sampai awalnya mereka kayak benar-benar udah muak dan apa yang mereka lakukan selanjutnya cuma sekedar mengganti nomor telepon rumah mereka. Tapi anehnya, The Crow langsung tahu nomor baru mereka. Kemudian dari situ, keluarga Vilma mulai menyimpulkan beberapa hal tentang The Crow. Yang pertama, The Crow benci banget sama Sean Murray, bahkan dia terkesan iri. Dan saking dia nggak sukanya sama Sean Murray, dia menyebut Sean Murray sebagai bos. Yang itu lebih kayak kesindiran. Dan saking bencinya, The Crow bilang sama orang tua Sean Murray, kalau kalian mau aku berhenti meneror kalian, kalian harus memutus semua hubungan yang kalian miliki dengan Sean Murray. Kemudian yang kedua, The Crow benar-benar bersimpati banget sama dua saudaranya Sean Murray, yaitu Jackie dan Michelle. Yang menurut si The Crow ini, mereka berdua kurang beruntung kalau dibandingkan sama Sean Murray, jadi mereka berdua lebih butuh banyak simpati. Kemudian yang ketiga, The Crow bukan cuma langsung tahu tentang nomor terbaru keluarga Vilma kalau mereka udah ganti nomor, tapi The Crow juga tahu tentang update terbaru apapun yang ada di dalam keluarga Vilma. Waktu mereka beli barang-barang baru, waktu mereka punya kabar terbaru entah di pekerjaan, entah di keluarga mereka, kemudian bahkan The Crow tahu hal-hal pribadi dan privasi di dalam keluarga Vilma yang nggak semua keluarga tahu. Jadi dari situ, keluarga Vilma kemudian memutuskan atau mereka menyimpulkan kalau kemungkinan besar The Crow adalah bagian dari keluarga Vilma sendiri. Karena kalau dia bukan anggota keluarga Vilma, tahu dari mana dia tentang semua hal itu. Kemudian setelah semua kesimpulan itu, keluarga Vilma jadi terpecah. Mereka jadi saling curiga satu sama lain, terutama mereka benar-benar curiga banget sama Jackie dan Michelle. Alasan kecurigaan mereka sama Jackie dan Michelle bukan cuma karena The Crow membela mereka habis-habisan, tapi untuk Jackie, alasan tambahan yang membuat dia dicurigai karena orang tuanya istrinya atau mertuanya Jackie benar-benar benci banget sama Albert dan Monique. Sementara tambahan kecurigaan untuk Michelle, jadi kan waktu semua anggota keluarga Vilma mendapatkan teror dari The Crow, mendapatkan teror telepon, itu tuh pasti ada orang lain di samping mereka waktu mereka ngangkat teleponnya. Jadi banyak atau beberapa keluarga juga menyaksikan kalau mereka memang menerima ancaman dari The Crow. Tapi satu-satunya orang yang waktu menerima telepon dari The Crow selalu sendirian adalah Michelle.
Jadi nggak ada yang bisa membuktikan apakah Michelle memang menerima telepon dari The Crow atau enggak. 22 November 1981, waktu itu Christine ada di rumah cuma berdua sama Gregory karena Sean Marie yang masih ada di tempat kerjanya. Kemudian saat itu, Christine menerima telepon dari The Crow. Dan waktu dia angkat telepon dari The Crow, omongan The Crow mulai nggak terarah. Dia mulai maki-maki Christine, mulai marah-marah sama Christine. Dan Christine yang kesel kemudian tutup teleponnya. The Crow, dia nggak terima dengan semua hal itu, jadi dia telepon Christine lagi dan dia mulai marah-marah lagi sama Christine. Kemudian malam itu, Christine sama Gregory kan akhirnya tidur dan Sean Murray masih belum datang. Di saat-saat itulah Christine kemudian mendengar suara pintu berderek dari arah depan rumahnya. Waktu Christine ngecek ke arah depan rumah, dia udah ngelihat pengait pintunya yang dirusak, juga jendelanya, kaca jendelanya yang dipecahin. Christine yang ketakutan kemudian bawa Gregory ke rumah tetangganya. Dan waktu Sean Murray tahu tentang hal ini, dia benar-benar marah banget. Jadi dia beli senapan juga pistol. Senapan untuk dirinya sendiri, sementara pistol untuk Christine. Dan tiap kali Sean Murray lembur sampai malam, Christine kemudian bakalan nginep di rumah orang tuanya. Saking takutnya dia dengan terornya The Crow. Kemudian setelah mereka mendengar apa yang terjadi di rumahnya Christine, Albert sama Monique mulai memasang beberapa alat pertahanan di sudut-sudut rumah mereka. Dan anehnya, The Crow langsung tahu. Hal ini kemudian buat mereka makin curiga sama Jackie, karena waktu Albert sama Monique memasang semua alat pertahanan itu, ada istri Jackie di rumah mereka. Kemudian pada Selasa 30 November 1982, The Crow benar-benar gila-gilaan mengganggu kehidupannya Albert sama Monique, karena pada hari itu dia bahkan menelpon rumahnya Albert sama Monique sampai 27 kali. Dan itu tuh udah sampai di batasnya Albert sama Monique, jadi mereka udah benar-benar nggak tahan dan akhirnya mereka melaporkan hal ini ke polisi. Sayangnya, itu adalah tahun 1982 dan waktu itu polisi nggak bisa memeriksa nomor siapa aja yang menelpon kediamannya Albert sama Monique. Kemudian untuk selanjutnya, teror untuk keluarga Vilma makin meningkat. Dari ban mobil Sean Murray yang disayat, kemudian The Crow telepon pihak layanan pemakaman dengan bilang kalau Albert udah meninggal dan minta mereka untuk menjemput Albert di rumah. Kemudian The Crow telepon pihak pemadam kebakaran dengan bilang kalau Albert melakukan gantung diri. Telepon Christine di kantornya dengan bilang kalau Sean Murray mengalami kecelakaan. Dan The Crow juga mulai mengirim surat ancaman. Pokoknya pada saat itu The Crow benar-benar mengganggu kehidupan keluarga Vilma. Kemudian kan ada satu momen waktu akhirnya The Crow ngobrol sama Sean Murray. Jadi meskipun dia benci banget sama Sean Murray, tapi dia hampir nggak pernah ngobrol sama Sean Murray. Dan hari itu mereka kan akhirnya ngobrol. Di situ Sean Murray benar-benar menanggapi The Crow dengan tenang banget, entah apapun yang The Crow omongin. Jadi di situ The Crow terus-terusan berusaha untuk memancing amarahnya Sean Murray, tapi Sean Murray berusaha untuk tenang. Bahkan ada satu momen waktu The Crow bilang sama Sean Murray kalau kami bakalan bakar rumahmu, dan Sean Murray bilang, ya udah bakar aja, aku tinggal bikin rumah baru. Terus The Crow juga bilang kalau aku bakalan apa-apain istrimu, dan di situ Sean Murray bilang ya udah silahkan. Nah tapi ada satu omongan yang itu bener-bener bikin Sean Murray kehilangan kesabarannya. Waktu The Crow mulai ngebahas Gregory. Waktu The Crow bilang kalau kamu jangan biarin ya anakmu tuh berkeliaran sendirian di luar karena kami bisa aja culik dia terus bunuh. Di situ Sean Murray bener-bener marah banget. Dia bahkan bilang sama The Crow kalau kamu apa-apain anakku, aku bakalan bunuh kamu. Dan entah karena tanggapannya Sean Murray yang akhirnya kelebakan setelah mereka mengancam Gregory, atau memang Gregory adalah target awal mereka, tapi akhirnya Gregory memang adalah korban di kasus ini. Atau di kasus pengancaman yang The Crow lakukan ke keluarga Vilma. Terus karena semua hal makin gak terkendali dan polisi juga akhirnya kan tahu tentang kasus ini, polisi kemudian menyadap telepon rumahnya Albert sama Monique. Tapi Monique yang harusnya merahasiakan itu dari siapapun, justru kasih tahu hal ini ke beberapa kerabatnya. Jadi ya udah, The Crow nggak pernah lagi menelpon kediamannya Albert sama Monique. Itu juga dengan gangguan yang The Crow kasih ke keluarga Vilma lain setahun sebelum Gregory menghilang atau setahun sebelum apapun yang terjadi sama Gregory, The Crow hampir nggak pernah mengganggu keluarga Vilma lagi. 16 Oktober 1984, Christine pulang dari tempat kerjanya sebelum jam 5 sore. Dan kebijakan di tempat kerja Christine pada saat itu, siapapun karyawan diizinkan untuk pulang sebelum jam 5 sore, karena pada saat itu kereta terakhir beroperasi jam 5. Jadi, kalau karyawan tersebut nggak bawa kendaraan pribadi, dia bisa mengejar kereta terakhir tersebut. Tapi kebijakan ini juga kemudian dimanfaatkan sama beberapa karyawan lain yang membawa kendaraan pribadi termasuk Christine. Kemudian pada 16 Oktober sore itu, Christine pulang dengan mengendarai mobilnya dan dia langsung menuju rumah pengasuhnya Gregory. Dia jemput Gregory di sana dan mereka kemudian langsung pulang. Mereka berdua sampai rumah sekitar jam 5 sore.
Kemudian selanjutnya, Christine kerjain beberapa hal di dalam rumah, sementara Gregory dia biarin main sendiri di depan rumah. Dan pada saat itu, lingkungan tempat tinggal Christine adalah lingkungan yang aman, bahkan normal banget untuk para orang tua, biarin anaknya yang seusia Gregory untuk main sendirian. Dan pada sore itu, ada banyak tetangga Christine yang ada di luar rumahnya. Jadi menurut Christine, nggak bakalan ada apa-apa sama Gregory. Dan lagi, The Crow udah nggak pernah mengganggu keluarga Vilma lagi, jadi kayak bener-bener aman banget untuk dia meninggalkan Gregory di luar sendirian, menurut Christine pada saat itu. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Kemudian sekitar jam setengah 6, Christine keluar rumah untuk ngecek keadaan Gregory, tapi dia nggak bisa menemukan Gregory. Christine kemudian keliling area rumahnya, tapi dia tetap nggak bisa menemukan Gregory, dan dia kemudian masuk lagi ke dalam karena dia pikir, oh mungkin Gregory masuk ke dalam rumah dan dia main petak umpet. Tapi Christine tetap nggak bisa menemukan Gregory dan disitulah dia mulai histeris juga panik. Christine kemudian lari ke rumah-rumah para tetangga, dia juga pergi ke rumah pengasuhnya Gregory, tapi dia tetap nggak bisa menemukan Gregory. Di tempat lain bersamaan dengan waktu Christine mengetahui kalau Gregory udah menghilang, Michelle Vilma, kakaknya Sean Marie mendapat telepon dari The Crow. Sama Michelle, The Crow bilang kalau dirinya udah melakukan balas dendam ke bos. Dia udah menculik putranya, cekik leher putranya, dan buang putranya ke sungai. Waktu dengar semua hal itu, Michelle kemudian langsung panggil Lionel, adiknya yang ada di depan rumahnya pada saat itu. Dan Michelle kemudian informasiin apa yang terjadi atau apa yang The Crow bilang ke dirinya. Dan dia kemudian suruh Lionel untuk buru-buru kasih tahu orang tua mereka. Kemudian waktu Monique tahu tentang hal ini, dia benar-benar merasa khawatir banget. Karena biasanya omongan The Crow adalah sesuatu yang bakalan si The Crow ini lakukan, bukan sesuatu yang udah The Crow lakukan. Makanya, Monique kemudian langsung telepon ke kediamannya Sean Marie, tapi tentu aja nggak diangkat karena Christine lagi cari Gregory di mana-mana. Dan disitulah Monique kemudian telepon Sean Marie. Waktu Sean Marie dengar apa yang ibunya sampaikan, di situ dia benar-benar marah banget. Dia akhirnya pulang, dan waktu dia nggak bisa menemukan Gregory, sementara Christine juga nyari Gregory kemana-mana, itu tuh udah benar-benar dia yang marah banget. Dia akhirnya ambil senapannya dan pergi ke rumah Jackie. Karena pada saat itu, Sean Marie percaya kalau pelakunya adalah Jackie. Kemudian waktu sampai rumahnya Jackie, Sean Marie ngeliat ada 2 mobil yang dia pikir itu adalah mobilnya polisi. Jadi Sean Marie akhirnya balik lagi, dia membantu proses pencarian Gregory. Dan polisi kan juga kemudian mendapat laporan atas hilangnya Gregory. Jadi pada saat itu semua orang mulai mencari Gregory, yang pada jam 9:15 Gregory ditemukan udah meninggal di sungai setempat. Kemudian keesokan harinya, Sean Marie mendapatkan surat dari The Crow. Isinya, aku harap kamu mati dengan penuh kesedihan, bos. Uangmu nggak bisa mengembalikan anakmu. Ini adalah balas dendamku, bodoh. Dan ini benar-benar keterlaluan banget karena The Crow kan punya masalahnya sama Sean Marie. Kenapa dia harus melukai Gregory? Dan lagi, siapapun The Crow, dia adalah bagian dari keluarga Vilma. Dan gimana bisa kamu melukai anggota keluargamu sendiri? Emang seiri dan se-nggak berdaya itu kah kamu sampai harus melakukan hal seperti ini? Dan hal yang paling gila adalah, jadi kan Gregory dimakamkan pada 20 Oktober. Bisa dibayangin nggak? Kalau salah satu orang yang hadir di pemakaman Gregory adalah Gregory. Kasus Gregory kemudian jadi berita nasional, banyak orang yang kemudian pengen tahu tentang update terbaru kasus ini. Dan kemudian para wartawan datang ke desa tempat tinggalnya Gregory, yang di sana mereka bukan cuma tanya tentang gimana update terbaru kasusnya Gregory, mereka bukan cuma pergi ke para penyidik yang menyelidiki kasus ini, mereka bukan cuma pergi ke anggota keluarga Vilma untuk tanya-tanya tentang kasus ini. Tapi, para wartawan juga kemudian datang ke tetangga-tetangga keluarga Vilma. Mereka mulai tanya-tanya tentang keluarga Vilma, tentang Sean Marie, tentang Gregory. Pokoknya mereka kemudian bikin apapun yang bisa dijadikan berita terkait kasusnya Gregory. Dan disinilah semua hal kemudian mulai menjadi kacau. Kekacauan pertama untuk kasus ini, yang pertama adalah mengenai otopsi. Jadi, tubuh Gregory diotopsi pada 17 Oktober 1984, 1 hari setelah penemuan tubuhnya. Dan kesimpulannya pada saat itu, Gregory meninggal karena tenggelam. Hal lebih rinci, yang pertama, nggak ada tanda-tanda kekerasan, perlawanan, lebam, atau luka di tubuh Gregory. Dia meninggal dengan tenang dan lebih kayak orang yang lagi tidur. Yang kedua, tali yang diikat di tangan, kaki, dan lehernya nggak menimbulkan bekas. Jadi tali-tali itu sekedar dililitkan. Sama sekali Gregory nggak diikat dengan kenceng atau nggak di... Jadi jelas-jelas apa yang dibilang sama The Crow ke Michelle kalau dia lehernya Gregory baru setelahnya dia buang Gregory ke sungai, itu bohong karena Gregory meninggal bukan karena tapi karena dia tenggelam dan di lehernya sama sekali nggak ada bekas.
Kemudian hal yang benar-benar dikritik untuk otopsinya Gregory. Jadi kan Gregory dinyatakan meninggal karena tenggelam. Dia juga menunjukkan tanda-tanda orang tenggelam kayak bibirnya yang keluar busa, kemudian paru-parunya yang terisi air meskipun nggak banyak. Jadi kayak cuma sedikit banget air yang ada di paru-parunya Gregory. Nah saat itu, dokter yang mengotopsi tubuhnya Gregory nggak memeriksa apakah Gregory memang tenggelam di sungai atau di air atau di kamar mandi para penduduk. Jadi, sungai tempat Gregory tenggelam, di sana tuh ada mikroorganisme unik. Jadi kalau seandainya Gregory tenggelam di sungai tersebut atau enggak, itu tuh bakalan ketahuan dari pemeriksaan tersebut. Yang sayangnya, si dokter atau orang yang melakukan otopsi nggak memeriksa air di paru-parunya Gregory apakah itu air sungai atau bukan. Kemudian kekacauan kedua berasal dari pemeriksaan sidik jari. Jadi, polisi kan memeriksa surat dari The Crow dan di situ mereka memeriksa apakah ada sidik jari si pelaku yang nantinya kalau emang ada mereka bakalan cocokin dengan anggota keluarga Vilma karena udah jelas-jelas The Crow pasti keluarga Vilma. Tapi, mereka yang melakukan pemeriksaan justru menggunakan material yang salah. Jadi, bukannya mereka menemukan sidik jari si pelaku, mereka justru ngebuat siapapun nggak mungkin bisa menemukan sidik jari si pelaku di surat tersebut. Kemudian kekacauan yang ketiga berasal dari jarum suntik, juga botol insulin kosong yang ditemukan di area dekat tubuh Gregory ditemukan pada 17 Oktober, satu hari setelah Gregory menghilang juga meninggal. Dan itu kan 17 Oktober bareng sama waktu tubuh Gregory diotopsi. Nah, penemuan dua barang ini kan kemudian dilaporkan, tapi polisi nggak melakukan penyelidikan lebih jauh. Mereka nggak memeriksa apakah memang Gregory disuntik insulin, dan penyidik bukan cuma nggak pernah memeriksa apakah Gregory ada kemungkinan disuntik insulin atau enggak, apakah dia ada kemungkinan dibius atau enggak. Mereka bukan cuma nggak memeriksa tentang hal itu, tapi mereka juga nggak pernah memeriksa siapa-siapa aja warga setempat yang menderita diabetes dan harus disuntik insulin. Kemudian siapa orang yang nggak pernah membeli insulin sebelumnya, tapi diketahui membeli insulin baru-baru ini. Sama sekali penyidik nggak pernah melakukan pemeriksaan untuk temuan insulin juga jarum suntik ini. Justru yang melakukan penyelidikan untuk hal ini adalah wartawan. Dan kemudian wartawan menemukan fakta kalau ternyata mertuanya Bernard menderita diabetes dan insulin juga jarum suntik yang ada di rumahnya cocok atau mirip dengan botol insulin juga jarum suntik yang ditemukan di dekat TKP. Dan meskipun polisi udah tahu tentang hal ini, mereka tetap nggak pernah memeriksa Bernard juga keluarganya. Kemudian untuk sementara, hasil dari penyelidikan saat itu adalah yang pertama, surat yang dikirim The Crow dikirim lewat kantor pos dan surat tersebut dicap atau diterima sama kantor pos pada tanggal 16 Oktober jam 5 lewat 15 yang ini adalah kemungkinan waktu Gregory diculik. Kemudian yang kedua, kemungkinan pelaku yang menculik Gregory dan yang membawa surat ke kantor pos berbeda. Yang ketiga, sebelum kejadian meninggalnya Gregory, para tetangga sering lihat mobil warna hijau yang ada di sekitar area tempat tinggal mereka. Yang keempat, para tetangga yang sore itu ada di luar rumah, mereka bilang kalau mereka nggak pernah ngelihat Gregory main di halaman depan rumahnya. Yang kelima, para tetangga juga bilang kalau sore itu mereka nggak ngelihat mobil atau orang asing di sekitar area tempat tinggal mereka. Yang keenam, meskipun para tetangga nggak ngelihat apapun pada sore itu, tapi seorang tetangga kemudian bilang kalau di jam 2 siang pada hari Gregory menghilang, dirinya ngelihat mobil warna hijau dengan dua orang di dalamnya, laki-laki sama perempuan, dan mereka memarkirkan mobil mereka di bukit dekat kediaman Vilma. Kemudian di leher mereka berdua menggantung sesuatu, dan entah itu teropong atau kamera. Saksi ini kemudian juga bilang kalau dirinya nih nggak terlalu jelas ngelihat wajah mereka berdua, dan dia juga bilang kalau selanjutnya ngelihat mobil ini mulai bergerak ke arah sungai tempat tubuh Gregory ditemukan. Kemudian yang ketujuh, di area sungai tempat Gregory ditemukan, itu kan banyak gedung yang saling berhadapan. Ada kafe, rumah warga, dan sore itu keadaan cukup ramai. Jadi kayak mereka nih bakalan ngeliat sesuatu yang nggak biasa. Seorang pemilik kafe kemudian melapor kalau antara jam 4 lewat 35 menit sampai jam 4 lewat 40 menit, dan antara jam 5 sampai jam 5 lewat 15 menit, dirinya ngeliat seorang pria yang duduk di kafenya dalam keadaan gugup. Dan pria itu, dia bersikap kayak lagi nunggu seseorang, juga dia berkali-kali ngeliat jam. Pemilik kafe ini kemudian menggambarkan ciri-ciri laki-laki tersebut, dan polisi langsung menyebar sketsanya. Gak lama setelahnya, seorang pria yang mirip dengan sketsa yang mereka buat datang ke kantor polisi. Pria ini kemudian bilang kalau sosok yang sore itu kelihatan gugup memang dirinya, dan saat itu dirinya ada janji sama temennya, tapi temennya nggak datang-datang. Makanya dia bersikap kayak gitu. Teman dari pria ini kemudian diminta keterangan, dan dia membenarkan kalau pada sore itu dirinya memang ada janji sama pria tersebut, tapi dirinya nggak bisa datang. Kemudian yang kedelapan, seorang saksi lain maju dan dia bilang kalau beberapa waktu sebelum kasus Gregory, dirinya ngelihat seorang laki-laki dengan mobil warna hijau
yang mengintai area sekolah Gregory. Saksi ini juga kemudian bilang kalau dirinya ngelihat laki-laki itu ada di tempat pembuangan sampah dekat rumah Gregory pada 16 Oktober jam 5 sore. Polisi kemudian menggambar sketsa lagi berdasarkan ciri-ciri yang saksi ini sebutkan. Dan sketsa terbaru yang mereka miliki sosoknya benar-benar mirip banget sama Bernard, sepupunya Sean Murray. Dan saksi ini dia juga menggambarkan kalau orang yang mengintai sekolahnya Gregory juga memiliki mobil yang ciri-cirinya mirip dengan ciri-cirinya mobilnya Bernard. Selanjutnya seorang hakim bernama Sean Michael Lambert yang baru berusia 33 tahun ditunjuk sebagai pemimpin kasus ini. Dan jujur aja, waktu itu banyak orang yang meragukan posisinya Sean Michael sebagai hakim di kasus ini. Karena dia masih muda, pengalamannya nggak seberapa. Dan untuk kasus sebesar ini dibutuhkan hakim yang udah berpengalaman. Dan John Michael, bukannya dia membuktikan kemampuannya, bukannya dia berusaha untuk membuat keraguan orang-orang nggak terbukti, tapi dia justru ngebuat keraguan orang-orang itu terbukti. Jadi dari awal kasus ini dipegang sama Sean Michael, dia sama sekali nggak berusaha untuk benar-benar menangkap siapa pelakunya. Karena yang dia lakukan adalah warawiri di depan TV, kemudian dia datang ke acara radio untuk ngomongin tentang kasusnya Gregory. Semua hal tentang kasus ini dia buka tanpa filter. Tentang gimana keadaan Gregory waktu ditemukan, tentang siapa Gregory, kemudian bukti-bukti apa yang sejauh itu mereka punya, semuanya dia buka. Dan itu tentu aja fatal banget karena dia bukan cuma ngasih tahu informasi itu sama orang-orang yang pengen tahu tentang kasusnya Gregory, tapi dia juga membagikan informasi ini ke si pelaku. Yang tentunya si pelaku pengen tahu udah sejauh apa proses penyelidikan kasus Gregory. Kemudian untuk pelaku, ada beberapa nama yang dicurigai sebagai pelakunya dan di sini kita bakalan bahas satu-satu. Kemudian orang pertama yang dicurigai sebagai pelaku dia adalah Bernard LaRoche, yang dia adalah sepupunya Sean Murray, tapi hubungan mereka nggak terlalu baik meskipun mereka tumbuh bersama. Kemudian untuk alasan kenapa Bernard dicurigai, yang pertama, tulisan tangannya dengan tulisan tangan The Crow dibilang cocok. Jadi kan polisi memanggil ahli tulisan tangan dan si ahli tulisan tangan tersebut kemudian mengambil tulisan tangan dari seluruh keluarga Vilma dan dia bilang kalau yang paling cocok dengan tulisan tangan The Crow adalah tulisan tangannya Bernard. Kemudian alasan kedua kenapa Bernard dicurigai adalah tentang alibinya. Jadi kan udah pasti kalau The Crow adalah bagian dari keluarga Vilma dan yang menelpon keluarga Vilma adalah cowok sama cewek. Makanya kalaupun si suami dicurigai, istrinya juga dicurigai. Jadi, Bernard kemudian diperiksa bareng sama istrinya dan mereka ditanya-tanya tentang kegiatan mereka pada hari itu. Istrinya Bernard, namanya adalah Mary Ange. Selama pemeriksaan mereka kemudian ditanya, pada tanggal 16 Oktober sore kalian nih ngapain aja? Dan Mary Ange bilang kalau pada sore itu dirinya masih ada di tempat kerjanya. Sementara Bernard, dia bilang kalau jam setengah 5 sore, dirinya ngajak Sebastian pergi ke rumah bibinya karena di sana dia janjian sama temannya untuk beli wine. Tapi karena sampai jam 4 lewat 45 menit temannya belum datang, Bernard akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah temannya itu sendirian tanpa Sebastian. Sebastian dia tinggal di rumah bibinya. Dan waktu Bernard udah sampai di rumah temennya nih justru nggak ada di rumah, jadi akhirnya Bernard memutuskan untuk pergi lagi, dan akhirnya dia balik ke rumah bibinya di jam setengah 6 sore. Yang waktu dia sampai, dia udah ngeliat Muriel, adik iparnya, nonton TV di rumah bibinya. Polisi kemudian memeriksa alibinya Bernard, apakah benar kalau pada sore itu dia janjian sama temannya untuk beli wine, dan apakah benar kalau pada sore itu dia ngeliat Muriel di rumah bibinya. Dan temannya Bernard kemudian mengiyakan kalau pada sore itu dirinya memang janjian sama Bernard untuk beli wine, tapi dirinya nggak mengabarkan ke Bernard kalau pada sore itu dirinya nggak bisa datang karena ada keperluan lain. Kemudian untuk Muriel, dia bilang kalau pada sore itu dirinya pulang sekolah dengan naik bus dan dirinya sampai ke rumah bibinya di jam setengah 6. Yang waktu dia sampai, dirinya ngeliat Bernard main sama Sebastian. Kemudian sampai sini ada 2 poin yang tertangkap. Yang pertama, nggak ada siapapun yang bisa memastikan keberadaan Bernard dari jam 4 lewat 45 menit sampai jam setengah 6. Dan yang kedua, kenapa omongannya Bernard sama Muriel saling tumpang tindih? Yang si Bernard bilang waktu dia sampai ke rumah bibinya jam setengah 6 udah ada Muriel di sana, sementara Muriel bilang kalau waktu dirinya sampai di rumah bibinya jam setengah 6, Bernard udah ada di sana. Jadi yang mana yang benar gitu kan? Jadi alasan ketiga kenapa Bernard dicurigai adalah tentang Muriel. Polisi kemudian memeriksa teman-temannya Muriel, tanya sama mereka apakah benar kalau pada 16 Oktober Muriel pulang dengan naik bus. Dan teman-temannya bilang enggak. Pada 16 Oktober, Muriel pulang dengan dijemput mobil warna hijau yang ciri-cirinya cocok dengan mobilnya Bernard. Dan
Mereka juga kemudian mengungkap ciri-ciri orang yang menjemput Muriel yang ciri-cirinya cocok dengan ciri-cirinya Bernard. Muriel kemudian dimintai keterangan ulang, dia ditanya apakah benar pada 16 Oktober dia pulang dengan naik bus atau justru dijemput sama Bernard. Dan Muriel tetap kekeh, dia bilang kalau pada 16 Oktober dirinya pulang dengan naik bus. Dan ini aku nggak tahu apakah di sekolahnya Muriel tuh ada bus sekolah dan emang cuma pakai sopir itu, atau Muriel pakai bus umum dan di bus umum tuh kayak ada jam-jamnya sendiri, jadi si sopir ini beroperasi di jam sekian, si sopir ini beroperasi di jam sekian. Karena kalau dari keterangannya Muriel, seolah-olah sopir yang membawa dia pulang ya emang sopir itu-itu aja biasanya. Dan Muriel, dia kemudian memberikan ciri-ciri sopir yang biasanya memang mengantar dia pulang. Tapi pada 16 Oktober, sopir yang biasanya menyetir bus yang membawa Muriel pulang, si sopir tersebut izin, jadi dia digantikan sama sopir lain. Dan tentu aja ciri-ciri sopir yang pada 16 Oktober mengendarai bus beda sama ciri-ciri sopir yang Muriel bilang. Dan di situ posisinya kan Muriel benar-benar terpojok banget karena dia mau beralasan apapun semuanya bakalan salah. Makanya dia kemudian mengakui kalau semua yang dia omongin di pernyataan awalnya adalah bohong. Muriel kemudian bilang kalau pada 16 Oktober Bernard tiba-tiba jemput dirinya dan waktu dirinya masuk mobil ternyata Sebastian juga ada di dalam mobil. Selanjutnya mereka terus berkendara sampai akhirnya Bernard menghentikan mobilnya di area sekitar rumah yang nantinya baru dia tahu kalau itu adalah rumahnya Gregory. Jadi si Muriel nih baru pindah ke area tersebut dan dia juga belum terlalu banyak mengenal anggota keluarga Vilma. Terus setelah mereka berhenti di area sekitar rumah Gregory, Bernard keluar dan waktu dia balik sama bocah yang nantinya juga baru Muriel tahu kalau bocah tersebut adalah Gregory. Selanjutnya mereka terus berkendara sampai ke area sekitar tempat tubuh Gregory ditemukan. Dan di situ Bernard lagi-lagi keluar bareng sama Gregory ninggalin dirinya di dalam mobil sama Sebastian. Terus waktu Bernard balik sendiri tanpa Gregory. Dan sampai sini itu tuh udah benar-benar aneh banget. Kan dan kayak nggak mungkin kalau pelakunya bukan Bernard, ya kan? Sampai di bagian ini. Kemudian setelah Muriel selesai dengan semua pernyataannya, polisi tanya sama dia, "Kamu yakin kalau ini adalah kebenarannya? Kamu yakin kamu ngomong yang sebenarnya?" Dan Muriel bilang, "Iya." Kemudian hal keempat yang memberatkan posisinya Bernard adalah tentang telepon rumah. Jadi, Bernard memasang telepon rumah pada tahun 1981 bersamaan dengan The Crow yang mulai meneror keluarga Vilma. Dan hal kelima yang memberatkan posisinya Bernard adalah pernyataannya ke wartawan. Jadi Bernard bilang ke wartawan kalau Sean Murray udah mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan dan mereka atau keluarga Sean Murray udah membayar atas apa yang sudah mereka lakukan. Jadi dengan semua hal yang memberatkan posisinya Bernard, dia kemudian ditahan dan rumahnya digeledah. Yang waktu polisi menggeledah rumahnya Bernard, mereka menemukan catatan dari ayahnya Bernard yang isinya adalah Albert udah memerasku. Albert adalah ayahnya John Murray sekaligus kakeknya Gregory. Dan waktu Bernard ditanya tentang hal ini, dia bilang kalau dirinya nggak tahu apapun terkait catatan itu. Dirinya nggak pernah tahu kalau ayahnya menulis hal-hal seperti itu. Tapi tentu aja nggak semudah itu untuk percaya sama Bernard, apalagi dengan semua hal yang pada saat itu benar-benar pojokin dia. Dan Christine, dia juga kemudian memberikan keterangan kalau Gregory adalah seorang anak yang pemalu, yang dia hampir nggak mungkin untuk mau pergi sama orang asing. Gregory, tiap kali dia diajak pergi sama orang asing, dia bakalan bikin suara berisik, yang kalau seandainya sore itu Gregory memang dibawa sama orang asing, dan dia bikin suara berisik, dirinya yang ada di dalam rumah pasti bakalan denger. Tapi sore itu nggak ada suara apapun, jadi kemungkinan besar Gregory pasti pergi dengan orang yang udah dia kenal. Dan Bernard, dia yang tiap minggunya selalu hadir di acara keluarga Vilma, dia juga yang berkerabat sama keluarga Vilma, Gregory mengenal Bernard. Jadi kalau pelakunya memang Bernard, itu kemudian masuk akal. Karena Gregory pasti mau untuk pergi sama Bernard. Kemudian orang kedua yang dicurigai adalah Mary Ange LaRoche, yang dia adalah istrinya Bernard. Alasannya, jadi nggak lama setelah meninggalnya Gregory, seorang anonim menelpon kepolisian dan dia bilang kalau pelaku atas kasus ini adalah Jackie dan istrinya. Polisi kemudian memeriksa Jackie dan istrinya, dan di situ istrinya Jackie kemudian memberikan bukti sebuah rekaman suara waktu The Crow menelpon kediaman mereka. Dan di situ The Crow kemudian bilang kalau pihaknya atau pihak The Crow sengaja mengarahkan kasus ini ke Jackie. Dan rekaman telepon itu kemudian membuktikan kalau memang mereka bukan The Crow. Selanjutnya, polisi mengetahui kalau ternyata orang anonim tersebut, orang yang menginformasikan kalau pelakunya adalah Jackie dan istrinya ternyata adalah Mary Ange LaRoche. Dan
Kenapa dia mencurigai Jackie juga istrinya tanpa memberikan bukti apapun? Hal paling aneh dari sisinya Mary Ange, dia menelpon sebagai seorang anonim dari telepon umum, padahal di rumahnya ada telepon. Kenapa dia nggak pakai telepon rumah? Waktu ditanya tentang hal ini, Mary Ange bilang kalau pada saat itu Bernard lagi tidur dan dia nggak mau membangunin Bernard dengan suaranya. Emang sekenceng apa suaramu ngomong sampai Bernard yang lagi tidur bakalan denger, dan emang sesensitif apa telinganya Bernard sampai dia bakalan langsung kebangun karena dengar suara orang lagi telepon? Berarti kalau dia lagi ada di rumah dan dia lagi tidur, nggak boleh ada orang yang bersuara gitu di rumahnya. Kemudian, hal kedua yang membuat orang-orang curiga sama Mary Ange, kan dia bilang kalau pada sore itu, pada sore 16 Oktober, dia sepanjang hari ada di tempat kerjanya. Tapi ternyata waktu polisi melakukan pemeriksaan, pada hari itu dan besoknya dan pada 17 Oktober, Mary Ange bolos kerja. Kemana coba? Kenapa dia harus bohong? Kemudian nama ketiga yang dicurigai sebagai pelakunya adalah Michelle Wilma. Jadi kayak yang udah aku bilang sebelumnya, kalaupun Bernard dicurigai, Michelle juga bakalan dicurigai karena hubungan mereka yang deket banget. Dan beberapa alasan lain kenapa Michelle dicurigai. Yang pertama, Michelle selalu sendiri waktu dia mendapat telepon dari The Crow. Ini kemudian bikin orang-orang percaya kalau memang Michelle adalah pelakunya. Yang ketiga, kalian ingat waktu Michelle dapat telepon dari The Crow di hari Gregory menghilang? Nah, pada saat itu, anak terakhir keluarga Vilma, yaitu Lionel, lagi ada di rumahnya Michelle bareng sama teman-temannya. Dan mereka semua bilang kalau pada sore itu mereka sama sekali nggak pernah mendengar suara telepon berdering di rumahnya Michelle. Jadi kalau pada sore itu Michelle memang nggak mendapatkan telepon dari The Crow, tahu dari mana dia kalau Gregory diculik dan bahkan dibuang ke sungai. Kemudian yang keempat, The Crow kan bilang sama Michelle kalau Gregory udah mereka cek, terus mereka buang ke sungai. Tapi faktanya, Gregory meninggal bukan karena dan lehernya juga nggak memiliki tanda-tanda pencurian. Jadi udah jelas-jelas kalau Gregory sama sekali nggak pernah. Dan kenapa The Crow nelpon Michelle untuk bilang kalau mereka udah mencuri Gregory? Dan mungkin nggak sih kalau memang Michelle terlibat dengan hal ini, mungkin nggak sih kalau sebenarnya awalnya mereka memang berniat untuk merencanakan ke Gregory, dan itulah yang kemudian Michelle sampaikan, yang ternyata keadaannya berbeda dengan keadaan gimana pelaku lainnya, Gregory. Kemudian yang kelima, masih tentang telepon dari The Crow. Jadi setelah menerima telepon tersebut, Michelle kan panggil Lionel dan kemudian bilang sama Lionel untuk mengabarkan hal ini ke orang tua mereka. Dan bagian anehnya adalah, kenapa Michelle nggak pergi sendiri ke rumah orang tuanya? Kenapa dia harus menyuruh Lionel? Padahal si Michelle ini punya mobil, dan kalau dia kendaraan mobilnya untuk pergi ke rumah orang tuanya itu bakalan lebih cepat. Kenapa dia menyuruh Lionel? Kemudian setelahnya, dengan semua hal itu yang terungkap, orang-orang tentu aja curiga sama Michelle, termasuk Sean Murray. Sean Murray kemudian datengin Michelle dan dia minta Michelle untuk mengaku kalau memang Michelle adalah pelakunya. Dan orang tua mereka, yaitu Albert sama Monique, mereka nggak suka dengan gimana caranya Sean Murray menuduh kakaknya. Mereka bahkan dengan jelas ada di sisinya Michelle, mereka lebih membela Michelle. Dan karena hal ini, Sean Murray akhirnya memutus semua hubungannya dengan orang tuanya. Kemudian orang selanjutnya yang dicurigai adalah Christine Wilma, ibunya Gregory sendiri. Alasannya yang pertama, karena nggak ada satupun para tetangga yang pada sore itu melihat Gregory main di halaman depan rumahnya. Kemudian yang kedua, karena para medis yang mengotopsi tubuhnya Gregory nggak mengecek apakah air yang ada di paru-parunya Gregory memang adalah air sungai atau justru air yang berasal dari rumah warga. Karena alasan pertama juga karena alasan kedua, orang-orang kemudian mikir kalau gimana kalau ternyata Christine yang membunuh Gregory di dalam rumahnya. Baru setelahnya dia buang Gregory ke sungai. Kemudian yang ketiga, 3 orang temannya Christine mengatakan hal yang berbeda dengan apa yang Christine bilang tentang kejadian pada 16 Oktober sore. Jadi kan menurut Christine, pada sore itu dia pulang dan langsung pergi ke rumah pengasuhnya Gregory untuk jemput Gregory. Sementara 1 orang temannya Christine bilang kalau pada sore itu, Christine emang pulang dengan mobilnya, tapi dia nggak menuju arah rumah pengasuhnya Gregory. Justru, Christine menuju arah berlawanan yang arah tersebut menuju kantor pos. Kemudian temannya ini kan pergi ke rumah kerabatnya deket sama kantor pos. Dan di situ dia ngelihat mobilnya Christine ada di halaman kantor pos. Kemudian 2 temannya Christine juga bilang kalau pada sore 16 Oktober mereka ngelihat Christine ada di dalam kantor pos dan dia menyerahkan sebuah amplop surat. Dan karena hal ini, orang-orang kemudian mulai curiga sama Christine. Gimana kalau ternyata Christine adalah The Crow? Gimana kalau ternyata Christine yang mengirim surat pada 16 Oktober yang dicap di jam 5:15 yang kemudian surat itu diterima sama keluarga Vilma keesokan harinya.
Kemudian alasan keempat kenapa mereka mencurigai Christine, jadi kan dipanggillah ahli tulisan tangan yang baru, beda sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan bilang kalau tulisan tangan tersebut cocok dengan Bernard. Nah, ahli tulisan tangan yang baru bilang kalau tulisan tangan The Crow lebih cocok dengan tulisan tangannya Christine. Kemudian alasan yang kelima, di area dekat tubuh Gregory ditemukan, polisi menemukan ban mobil juga sepatu wanita. Dan ban mobil tersebut cocok dengan ban mobilnya Christine. Kemudian yang keenam, waktu polisi melakukan penggeledahan di rumahnya Christine dan Sean Murray, di sana polisi menemukan sebuah tali yang jenis talinya cocok dengan jenis tali yang dipakai untuk mengikat tangan, kaki, dan dililitkan di lehernya Gregory. Jadi, sampai sini ada dua nama yang benar-benar mencolok untuk dijadikan sebagai tersangka. Yang pertama adalah Bernard dan Christine. Kemudian kayak yang aku bilang di awal tadi, kalau semua hal di kasus ini benar-benar berjalan dengan cukup kacau, bukan cuma tentang gimana polisi menyelidiki kasus ini dengan nggak benar karena mereka yang mengabaikan jarum suntik, kemudian mengabaikan botol insulin dan hal-hal lainnya. Dan dengan kehadiran wartawan yang di sana mereka awalnya untuk memberitakan tentang kasus ini, tapi pas mereka datang, apa yang mereka beritakan, itu tuh nggak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka beritakan. Jadi kan waktu mereka ada di desanya Gregory, mereka kan bukan cuma mewawancarai keluarga Vilma, tapi juga tetangga-tetangga keluarga Vilma. Dan mereka kemudian menjadikan apapun terkait keluarga Vilma sebagai berita. Contohnya, mereka mengabarkan tentang ayahnya Albert yang melakukan. Mereka juga kemudian mengabarkan tentang ibunya Albert yang pernah masuk penjara karena memukul anaknya. Bahkan, para wartawan juga mengabarkan tentang Monique yang melakukan incest. Jadi kayak mereka benar-benar mengabarkan apapun tentang keluarga Vilma, yang bahkan itu nggak ada kaitannya dengan kasusnya Gregory. Pokoknya mereka ngomongin apapun yang menarik perhatian orang-orang karena semua orang pada saat itu pengen tahu tentang hal-hal terkait keluarga Vilma. Jadi biarpun keluarga Vilma sebenarnya adalah korban, meskipun pasti ada pelaku di dalam keluarga Vilma, tapi benar-benar pada saat itu mereka menjelek-jelekan nama keluarga Vilma. Bahkan Christine, ibunya Gregory, dia juga nggak lepas dari kritikan semua orang karena apa yang diberitakan sama wartawan. Bahkan waktu Gregory dimakamkan, itu kan Christine hadir di situ kayak dia benar-benar yang nangis banget. Terus sampai akhirnya ada di satu titik Christine pingsan. Dan wartawan mereka bilang kalau pada saat itu Christine cuma lagi acting. Waktu Christine dinyatakan hamil nggak lama setelah meninggalnya Gregory, di situ wartawan bikin narasi yang seolah-olah Christine tuh sama sekali nggak merasa kehilangan Gregory, makanya dia segera hamil. Christine sama sekali nggak melihat Gregory sebagai anak yang berharga, makanya dia segera menggantikan Gregory dengan bayi yang sekarang lagi dia kandung. Jadi benar-benar pada saat itu, mereka yang adalah korban, justru mereka dipertontonkan bukan sebagai korban. Jadi benar-benar pada saat itu kehadiran wartawan sama sekali nggak membantu, nggak ada gunanya sama sekali karena mereka bukannya bikin suasana jadi lebih tenang atau mereka fokus untuk mengejar berita tentang kasusnya Gregory. Mereka justru ngeberitain hal-hal yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan ini. Dan bukan cuma anggota keluarga Vilma yang mulai muak sama para wartawan, tapi tetangga keluarga Vilma juga kemudian mulai muak sama mereka. Jadi tiap kali para wartawan datang ke rumah tetangga keluarga Vilma, para tetangga bakalan usir mereka dengan bilang, mending kalian urusin aja deh urusan kalian sendiri. Dan bisa kalian tebak nggak siapa orang yang paling stres di kasus ini? Sean Murray. Karena anaknya meninggal, saudaranya kemungkinan besar adalah pelakunya, terus wartawan benar-benar merusak privasinya. Semua hal di hidupnya Sean Murray pada saat itu langsung dijatuhin begitu aja. Dan hal yang memusingkan Sean Murray nggak berhenti sampai di situ, karena Sean Mitchell, hakim yang menangani kasusnya Gregory, dia kan suka warawiri di depan TV. Dan dia sama sekali nggak memfilter omongannya, dia ungkap semua hal mengenai kasus ini, terutama hal terbaru mengenai Muriel, mengenai kesaksian Muriel yang kemudian berhasil memenjarakan Bernard. Dan karena semua orang mulai tahu tentang Muriel, gitu juga sama keluarganya Bernard, nggak lama setelah Hakim John Mitchell mengumumkan tentang kesaksiannya Muriel, Muriel justru datang ke kantor polisi dan menarik semua pernyataannya. Muriel bilang kalau semua pernyataan tersebut karena paksaan dari polisi. Dan gak lama setelahnya, Bernard berhasil dibebaskan dengan jaminan sambil nunggu sidangnya dimulai. Kayak bener-bener rasanya Sean Murray waktu itu pasti kepalanya kayak mau pecah. Karena semua hal datang bertubi-tubi.
Kayak bener-bener nggak ada penyelesaiannya pada saat itu. Terus di momen ini, entah gimana seorang wartawan berhasil mendapatkan rekaman suara Muriel waktu memberikan pernyataan yang memberatkan posisinya Bernard. Dan wartawan tersebut memberikan rekaman suara tersebut ke John Murray. Waktu John Murray ngedenger semua rekaman itu, dia benar-benar marah banget. Karena di situ dia akhirnya benar-benar yakin kalau Bernard memang adalah pelakunya. Dan di tengah-tengah marahnya dia kemudian ambil senapannya dan pergi ke rumahnya Bernard. Dia kemudian langsung todongin Bernard pakai senapannya. Dan di situ Bernard bilang kalau bukan aku pelakunya, mending kita ngobrol di dalam. Tapi Sean Murray yang udah terlanjur marah banget akhirnya menembak Bernard sampai akhirnya Bernard meninggal. Dan gak lama kemudian Sean Murray kemudian langsung pergi ke kantor polisi dan dia menyerahkan diri. Masalahnya adalah hukum di Prancis pada saat itu menyatakan kalau seseorang meninggal sebelum kasusnya disidangkan, orang tersebut harus dikeluarkan dari kasus tersebut. Jadi setelahnya, namanya Bernard nggak bisa lagi dihubungkan dengan kasusnya Gregory. Dan karena hal ini, polisi yang saat itu mendapat tekanan dari banyak pihak untuk segera menyelesaikan kasusnya Gregory, terus mereka kehilangan nama yang benar-benar bisa untuk dijadikan sebagai tersangka, akhirnya mereka butuh nama lain dong untuk dijadikan sebagai tersangka. Nah, disinilah mulai muncul tekanan polisi ke Christine. 5 Juli 1985, Christine ditangkap dengan tuduhan sebagai pembunuh Gregory, dan saat itu dia hamil 6 bulan. Setelah 5 atau 6 hari ditahan, Christine melakukan mogok makan dan dia menyatakan kalau dirinya baru mau makan setelah dibebaskan dari penjara. Apalagi pada saat itu dirinya ditahan tanpa bukti apapun. John Murray yang dengar tentang apa yang terjadi sama istrinya, kemudian dia memutuskan untuk melakukan mogok makan juga di penjara. Jadi pada saat itu, John Murray benar-benar percaya sama istrinya karena yang dia percaya sebagai pembunuh Gregory adalah Bernard dan dia sama sekali nggak menyesal dengan apa yang udah dirinya lakukan ke Bernard. Kemudian selama Christine di penjara dan bertahan dengan sikap kalau bukan dia adalah pelakunya, pihak pengacara Christine berusaha untuk memberikan bantahan-bantahan atas tuduhan yang diarahkan ke Christine. Bantahan pertama tentang Christine yang dibilang pergi ke kantor pos pada 16 Oktober sore. Pihak Christine kemudian bilang kalau Christine memang pergi ke kantor pos tersebut, tapi bukan pada 16 Oktober. Christine pergi ke sana pada 15 Oktober, 1 hari sebelum Gregory meninggal. Dan hal ini kemudian diperkuat dengan kesaksian dari petugas kantor pos. Petugas di kantor pos memang nggak bisa mengingat hari atau tanggal kapan Christine datang ke tempat mereka, tapi yang mereka ingat tentang baju yang Christine pakai. Dan baju yang Christine pakai untuk datang ke kantor pos adalah baju yang Christine pakai pada 15 Oktober, bukan 16 Oktober. Kemudian bantahan yang kedua tentang tali yang polisi temukan di rumahnya Christine yang mereka bilang itu tali cocok dengan tali yang dipakai untuk mengikat tubuhnya Gregory. Jadi, di desa tempat mereka tinggal, toko cuma itu-itu aja, barang yang dijual juga cuma itu-itu aja mereknya. Dan tali tersebut adalah hal umum yang dimiliki sama semua penduduk desa. Bukan cuma Christine yang memiliki tali tersebut. Kemudian bantahan yang ketiga tentang kemungkinan Christine membawa Gregory dari rumahnya ke lokasi tempat tubuh Gregory ditemukan. Jadi jarak antara rumahnya Gregory dengan lokasi tubuhnya ditemukan adalah 12 kilometer dan butuh waktu setengah jam untuk pergi ke sana. Jadi gimana ceritanya? Christine yang ada di rumah sekitar jam 5 sore, terus dia ada di kantor pos sekitar jam 5 lewat 15, dan dia masih harus pergi ke area tempat tubuh Gregory ditemukan yang itu jaraknya lumayan jauh. Gimana caranya Christine melakukan semua itu? Jadi kayak benar-benar nggak mungkin kalau Christine mampu untuk melakukan semua itu, nggak mungkin kalau Christine adalah pelakunya dan dia yang membuang Gregory ke sungai. Kemudian bantahan yang keempat, para tetangga bukan cuma nggak pernah ngelihat Gregory atau ada orang aneh di sekitar tempat tinggal mereka, tapi pada sore itu para tetangga juga nggak pernah ngelihat Christine yang keluar rumah dengan kendaraan mobilnya menuju arah sungai tempat Gregory ditemukan. Jadi kalau mereka nggak pernah ngeliat Christine keluar dengan bawa mobilnya sekitar jam 5 sampai jam setengah 6, gimana caranya Christine bawa Gregory ke tempat tersebut? Kemudian bantahan yang kelima, polisi kan bilang kalau mereka menemukan jejak mobil yang mirip dengan jejak mobilnya Christine, juga ada sepatu wanita di situ. Nah, ternyata jejak mobil tersebut memang cocok dengan jejak mobilnya Christine, tapi mobil tersebut udah Christine jual sekitar 3 bulan lalu. Dan sekarang dirinya menggunakan mobil yang baru. Jadi gimana caranya? Mobil tersebut atau jejak mobil yang ada di dekat TKP dibilang cocok dengan jejak mobil yang sekarang Christine pakai. Dan untuk sepatu cewek, itu ukurannya nggak cocok sama sekali dengan ukuran sepatunya Christine. Jadi nggak bisa dihubungkan antara jejak ban juga jejak sepatu wanita yang ada di dekat tempat tubuh Gregory ditemukan dengan Christine. Kemudian selama waktu pengacara Christine melakukan bantahan untuk tuduhan-tuduhan yang diarahkan ke Christine, itu kan si Christine masih ada di dalam penjara, dia masih melakukan mogok makan yang saat itu keadaannya lagi hamil.
Dan setelah beberapa hari Christine melakukan itu, dia pingsan, terus dia dibawa ke rumah sakit, yang di sana dokter kemudian menyatakan kalau Christine kehilangan salah satu bayi kembarnya. Dan gak lama setelahnya, pengadilan memutuskan kalau Christine harus dibebaskan karena gak ada apapun yang bisa mengaitkan Christine dengan kasus ini. Dan meskipun Christine udah dibebaskan, tapi orang-orang yang percaya kalau Christine memang adalah pelakunya mulai berteori. Dan di dalam teori mereka, mereka juga membawa nama Bernard yang adalah orang terkuat yang bisa dijadikan sebagai pelaku untuk kasus ini. Jadi teori orang-orang pada saat itu yang pertama adalah Christine sama Bernard berselingkuh dan Gregory adalah hasil dari perselingkuhan tersebut. Christine kemudian menyingkirkan Gregory karena dia merasa bersalah udah mengkhianati John Murray. Kemudian alasan yang kedua, mereka percaya kalau Christine melakukan itu karena Christine memiliki masalah kejiwaan. Dan yang ketiga, menurut mereka, Christine iri sama Gregory karena Sean Murray karena suaminya lebih sayang ke anak mereka dibanding ke dirinya sendiri. Adakah orang yang berpikir kayak gini? Adakah para orang tua yang mikir untuk iri sama anaknya karena pasangannya lebih cinta sama anaknya dibanding pasangannya? Kemudian teori yang keempat, orang-orang menduga kalau Christine melakukan balas dendam ke Gregory atas apa yang udah dilakuin Sean Murray ke dirinya. Jadi kan dirinya waktu menikah atau waktu kenal sama Sean Murray, waktu itu dirinya masih berusia 16 tahun, dirinya nggak tahu apapun, dan dirinya kemudian menikah dengan Sean Murray, yang di situ dirinya ngerasa terjebak, apalagi dengan keberadaan Gregory itu makin membuat dirinya nggak bisa lepas dari Sean Murray, makanya dia kemudian bunuh Gregory, kata orang-orang kayak gitu. Dan teori terakhir adalah Sean Murray yang melakukan KDRT ke Christine dan dia kemudian melakukan balas dendam dengan menghilangkan nyawanya Gregory. Yang semua teori itu benar-benar gila. Benar-benar nggak masuk akal. Kok bisa mereka mikir kayak gitu? Kemudian sekitar sebulan setelah apa yang terjadi sama Christine, polisi mendapatkan surat dari seorang gadis yang bernama Corinne. Dan di situ Corinne kemudian menyebut kalau dirinya adalah sahabatnya Muriel. Dan dalam suratnya, Corinne kemudian bilang kalau sebenarnya apa yang Muriel bilang tentang Bernard yang sore itu jemput dirinya, kemudian pergi ke area sekitar tempat tinggalnya Gregory, Gregory dibawa sama Bernard, semua itu adalah benar. Dan alasan kenapa Muriel mencabut pernyataannya karena dia diancam sama keluarganya, dia dimarahin habis-habisan sama keluarganya atas apa yang udah dia bilang ke polisi, yang itu kemudian membuat Bernard ditahan pada saat itu. Dan karena Muriel takut dengan semua ancaman keluarganya, makanya dia kemudian menarik kembali pernyataannya. Dan di situ Corinne juga kemudian bilang kalau Muriel cerita ke dirinya tentang motif atau alasan kenapa bisa Bernard melakukan hal itu ke Gregory. Jadi dalam suratnya, Corinne bilang kalau sebenarnya Bernard punya perasaan sama Christine, tapi Christine sama sekali nggak pernah membalas perasaannya Bernard. Dan sampailah ada satu momen waktu Christine akhirnya bilang ke Bernard, untungnya aku menolak kamu. Karena kalau seandainya aku terima kamu, anakku nggak bakalan sehat, anakku pasti bakalan sakit-sakitan ke anakku. Dan dengan omongan Christine kayak gitu, Bernard kemudian merespon kalau kamu nggak usah khawatir, karena kesempurnaan putramu nggak bakalan berlangsung lama. Dan waktu Christine ditanya tentang hal ini, tentang apakah ada kemungkinan dirinya memiliki hubungan khusus dengan Bernard, Christine bilang kalau Bernard emang ngejar-ngejar dirinya, tapi dirinya nggak pernah merespon. Dan dirinya juga nggak pernah ngomong seperti itu tentang anaknya Bernard. Dan pemeriksaan polisi untuk suratnya Corinne cuma sebatas itu. Mereka nggak pernah melakukan pemeriksaan lanjutan. Mereka nggak pernah mencari tahu siapa Corinne dan memastikan apakah Muriel memang mendapatkan ancaman dari keluarganya untuk menarik pernyataannya. Sama sekali polisi nggak pernah melakukan hal itu. Hal paling sempurna dalam kasus ini menurutku adalah waktu hakimnya diganti. Jadi awalnya pada 6 Desember 1986, pengadilan setuju untuk memberatkan posisi Christine berdasarkan bukti-bukti yang ada. Waktu Christine dengar tentang hal ini, dia yang panik kalau bakalan dipisahin dengan bayinya, akhirnya mengkonsumsi obat penang, tapi dia mengkonsumsi obat penang secara berlebih. Jadilah dia overdosis. Christine kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, yang setelahnya pengacara Christine mengajukan banding dengan bilang kalau nggak ada sama sekali bukti langsung yang diarahkan ke Christine. Semuanya cuma sekedar bukti nggak langsung yang benar-benar lemah banget. Dan hasil dari banding ini, penyidik harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelahnya John Mitchell mendapatkan kritikan keras karena dari awal penyelidikan dia benar-benar nggak melakukan semuanya dengan serius, apalagi dengan dirinya yang mengungkap semua hal terkait kasus ini. Makanya, John Mitchell kemudian dikeluarkan dari kasus ini dan dia digantikan sama hakim baru pada Maret 1987.
Hakim baru untuk kasus ini adalah Maurice Simon yang saat itu berusia 60 tahun. Dan Hakim Simon dianggap lebih cocok untuk kasus ini karena dia memiliki reputasi yang baik, dia berkepala dingin, bijaksana, nggak mudah terpengaruh, dan selalu menjaga jarak dari media. Jadi dia benar-benar diharapkan untuk mampu menyelesaikan kasus ini. Kemudian setelah dirinya secara resmi menangani kasus ini, hal pertama yang Hakim Simon lakukan adalah memeriksa file asli investigasi kasus ini yang semuanya ada lebih dari 3.000 halaman. Hasil dari pemeriksaan Hakim Simon melalui file investigasi pada saat itu, dia menyingkirkan setengah dari file investigasi tersebut. Karena menurut Hakim Simon, file tersebut nggak valid dan kurang bisa ditangani dengan tepat. Setelahnya Hakim Simon mulai melakukan investigasi dari awal, dan dari sini mulai banyak hal yang berubah dibanding penyelidikan pertama. Hal yang berbeda dengan hasil investigasi pertama, yang pertama adalah tentang ahli audio. Jadi sebelumnya kan dibilang kalau yang melakukan teror melalui telepon adalah dua orang, cowok sama cewek. Nah, Hakim Maurice kemudian membawa seorang ahli audio untuk memeriksa rekaman dari The Crow. Dan di situ dia memastikan kalau si penelpon memang ada dua orang, tapi bukan cowok sama cewek. Karena setelah ahli audio melakukan pemeriksaan, ternyata The Crow adalah cowok. Semuanya, dua suara itu dibuat oleh dua laki-laki yang berbeda. Menurut ahli audio, satu suara berasal dari pria paruh baya berumur antara 45 sampai 50 tahun, dan satu lagi berasal dari laki-laki yang berusia antara 30 sampai 40 tahun. Kemudian yang kedua adalah tentang forensik. Jadi di pemeriksaan awal kan dibilang kalau Gregory nggak mungkin dibuang atau dihanyutkan dari tempat yang agak jauh, dia pasti dihanyutkan dari tempat yang nggak jauh dari tempat dirinya ditemukan. Dan masalahnya adalah pada saat itu, tempat Gregory ditemukan, itu tuh di pinggirannya ada banyak gedung, ada kafe, ada rumah-rumah, pokoknya banyak banget gedung yang saling berhadapan. Dan kalaupun ada sesuatu yang aneh di situ, orang-orang pasti bakalan lihat. Tapi masalahnya kan nggak ada orang yang ngeliat. Jadi di situ pertanyaannya, kapan si pelaku meletakkan Gregory di sana? Ahli forensik yang dibawa sama Hakim Maurice kemudian menyatakan, kalau nggak mungkin Gregory ada di dalam air selama 4 jam, kemungkinan besar Gregory diletakkan di dalam air nggak lama sebelum tubuhnya ditemukan. Dan ini cukup masuk akal karena kan kalau antara jam 5, jam 6, jam 7, area sekitar kan cukup ramai. Sementara Gregory ditemukan sekitar jam 9 lewat 15 menit. Kalau dia ditaruh di sana di sekitar waktu jam setengah 9 sampai jam 9, itu tuh memungkinkan karena keadaan memang udah sepi pada saat itu. Kemudian dengan gak adanya tanda-tanda perlawanan di tubuhnya Gregory, pihak forensik yang dibawa sama Hakim Maurice juga percaya kalau mungkin Gregory udah dibius. Dan waktu dia ditaruh di dalam air, dia juga udah dalam keadaan yang gak sadar. Itu kemudian menjawab gimana bisa Gregory ditemukan dalam wajah yang tenang, ya karena waktu dia dimasukin ke dalam air, dia udah dalam keadaan gak sadar. Kemudian selama penyelidikan awal, waktu kasus ini dipegang sama John Mitchell, dia kan nggak melakukan penyelidikan lebih jauh mengenai jarum suntik juga botol insulin kosong yang ditemukan di area sekitar tempat tubuh Gregory ditemukan. Dan setelah kasus ini dipegang sama Hakim Maurice, dia kemudian melakukan pemeriksaan untuk hal ini, dan ahli forensik yang dia bawa kemudian menyatakan, kalaupun Gregory disuntik menggunakan insulin sebanyak 2 mili, karena kan botol insulin kosong yang ditemukan di area sekitar tempat tubuh Gregory ditemukan itu ukuran 2 mili, dan itu botol dalam keadaan kosong. Jadi kalaupun Gregory disuntik menggunakan insulin, ya kemungkinan besarnya dia disuntik sebanyak 2 mili insulin. Dan ahli forensik kemudian bilang, untuk anak sekecil Gregory, untuk anak seusia Gregory yang bahkan menderita diabetes, disuntik insulin sebanyak 2 mili, itu tuh udah 6 kali lebih tinggi atau 6 kali melebihi dosis yang seharusnya. Kemudian hal selanjutnya yang dilakukan sama Hakim Maurice adalah melakukan rekonstruksi ulang. Jadi kan di penyelidikan pertama mereka benar-benar memojokkan Christine. Jadi setelahnya Hakim Maurice menggunakan mobil yang sama dengan mobil yang dipakai sama Christine pada waktu itu. Dia kemudian mulai berkendara dari rumahnya Christine. Terus kan juga ada tuduhan kalau Christine pergi ke kantor pos. Dia juga kemudian pergi ke kantor pos dengan mobilnya Christine. Terus setelahnya pergi ke area sekitar tempat tubuh Gregory ditemukan. Dan bener-bener waktunya nggak bakalan cukup. Bahkan sekalipun dirinya udah kayak ngebut banget, itu jalanan yang menuju sungai bener-bener sempit banget, jalannya tuh bener-bener kecil banget. Dan kalaupun papasan sama mobil lain, salah satu dari mobil harus ada yang bersedia untuk mundur. Jadi nggak mungkin kalau Christine yang melakukan semua itu karena waktunya mepet. Selanjutnya hal lain yang berhasil Hakim Maurice temukan adalah seorang saksi baru yang akhirnya maju,
Dan saksi ini adalah Charlotte Conrox. Jadi, nggak lama setelah kematiannya Gregory, Sean Marie sama Christine menjual rumah mereka dengan alasan kalau mereka mau memulai kehidupan baru di rumah baru. Dan disitulah rumah mereka kemudian dibeli sama Charlotte. Charlotte kemudian jadi deket sama para tetangga di sekitar situ. Dan disitulah para tetangga yang ngerasa kalau mereka udah deket sama Charlotte, mereka mulai cerita tentang hal-hal pribadi, termasuk kebohongan yang mereka lakukan ke polisi pada tahun 1984. Jadi pada tahun 1984, para tetangga kan bilang sama polisi kalau sore 16 Oktober mereka nggak pernah ngelihat sesuatu hal yang aneh. Tapi sebenarnya mereka ngelihat sesuatu pada sore itu. Dan ada dua alasan kenapa mereka berbohong sama polisi. Yang pertama, karena seorang wanita bernama Marcella. Jadi Marcella bilang sama Charlotte kalau sebenarnya pada 16 Oktober sekitar jam 5 sore, dirinya ngeliat mobil yang mirip dengan mobilnya Bernard, juga sosok di dalam mobil yang mirip sama Bernard dan Muriel. Dan alasan kenapa dirinya bohong, karena pada saat itu si Marcella ini lagi bareng sama selingkuhannya. Jadi kalau dia jujur sama polisi, dia juga harus bilang dong kalau pada saat itu dia bersama selingkuhannya yang ini tentu aja bakalan merusak rumah tangganya, juga merusak rumah tangga selingkuhannya. Makanya pada tahun 1984, dia bilang kalau nggak ngelihat apapun. Dan alasan kenapa para tetangga yang lain juga diam, karena Marcella ngedatangin para tetangga yang saat itu ada di luar, dan dia memohon sama para tetangga itu untuk nggak ngomong apapun. Dan kenapa para tetangga mau-mau aja waktu Marcella ngomong kayak gitu. Jadi ikatan antar para tetangga di sana tuh bener-bener erat banget. Dan kan ada Christine sih di situ. Kenapa Christine dibeda-bedakan? Jadi menurutku karena pada saat itu mereka berdua, keluarganya Sean Marie baru pindah ke area tersebut sekitar tahun 1980 atau 81. Juga karena Sean Marie dikenal sebagai orang yang sombong, yang dia suka pamer. Mungkin karena itu tetangganya nih kayak jadi kesel. Jadi mereka nggak ngerasa rugi sama sekali untuk melakukan sesuatu yang menyakiti Sean Marie atau bohong tentang apa yang sebenarnya mereka lihat pada 16 Oktober. Mungkin. Kemudian alasan kedua kenapa mereka bohong pada tahun 1984, jadi menurut Marcella, dirinya nih menerima surat ancaman dari The Crow alias Bernard untuk nggak memberitahukan informasi ini ke polisi, karena kalau dia lakuin itu rumahnya bakalan dibakar. Dan entah para tetangga yang lain juga mendapatkan surat ancaman ini atau enggak, tapi kemungkinan besar mereka juga mendapatkan hal ini karena nggak mungkin dong mereka kayak apa ya, benar-benar menuruti maunya Marcella karena apa yang terjadi pada saat itu adalah kasus pembunuhan. Masa iya mereka setega itu? Cuma karena hubungan mereka nggak dekat sama keluarga John Murray. Kemudian temuan selanjutnya terkait Muriel. Jadi, kan sempat ada omongan kalau Muriel menarik pernyataannya karena dirinya dipaksa sama keluarganya, karena dirinya diancam sama keluarganya. Nah, Hakim Maudis kemudian melakukan pemeriksaan atas hal ini. Dan para tetangga rumahnya Muriel kemudian menyatakan, kalau nggak lama setelah Hakim John Michel menyatakan si Muriel adalah alasan kenapa Bernard bisa ditahan, mereka ngedengar suara berisik dari arah rumahnya Muriel, yang seolah-olah Muriel ini kayak benar-benar diamuk dan dimarahin habis-habisan sama orang tuanya, sama keluarga besarnya. Yang benar aja nggak lama setelahnya Muriel kemudian menarik pernyataannya. Muriel kemudian dipanggil sama Hakim Maurice, dia diinterogasi, dan dia diinterogasi selama 5 jam sama Hakim Maurice sendiri. Yang selama waktu itu, Muriel berkali-kali hampir keceplosan, tapi dia berhasil bertahan. Dan ada satu momen waktu dia ngelihat matanya Hakim Maurice dan dia bilang seolah-olah, tolong dong aku nggak bisa ngomong yang sebenarnya. Tapi meskipun begitu, Hakim Maurice kemudian menemukan fakta kalau selama waktu Muriel diinterogasi sama polisi yang akhirnya dia mengakui Bernard sebagai pelakunya, dia sempat didatangi sama ayahnya. Dan di situ, ayahnya Muriel kemudian tanya sama Muriel, apa kamu baik-baik aja? Apa polisi menekan kamu? Apa kamu diancam atau kamu diperlakukan nggak baik? Dan Muriel selalu jawab kalau polisi memperlakukan dirinya dengan baik, dirinya bahkan dikasih makan, dirinya diizinkan nonton TV. Jadi pada saat itu Muriel sama sekali nggak menunjukkan tanda-tanda kalau dirinya ditekan. Dan kalaupun memang benar Muriel pada sore itu dibawa sama Bernard, bahkan Sebastian juga diajak sama Bernard, apa alasannya? Kata orang-orang. Dan kemungkinan alasannya untuk Muriel karena dia adalah orang yang mengurus pengobatan ibunya, dia yang urusin pemakaian insulin untuk ibunya, sementara untuk Sebastian mungkin dia diajak untuk menenangkan Gregory selama ada di dalam mobil. Mungkin. Karena kemungkinannya cuma itu, kenapa bisa mereka berdua diajak? Dan segoblok apa Bernard, kenapa dia bisa ngajak orang lain yang nggak terlibat apapun sebelumnya, kenapa dia membuat saksi untuk aksi pembunuhan yang bakalan dia lakukan? Ya kan? Kalau alasannya bukan sesuatu yang penting kayak Muriel yang
punya akses untuk ambil insulin, dan si Sebastian yang dia mungkin bisa menenangkan Gregory selama ada di dalam mobil. Selanjutnya hal keenam yang Hakim Maurice periksa adalah dia mengambil keterangan dari semua orang yang terlibat termasuk dari keluarga Vilma. Tapi di sini dia mulai menemukan keanehan. Karena kalau pada tahun 1984, keluarga Vilma kan benar-benar bekerja sama dengan penyidik, mereka kasih tahu semua hal yang mereka tahu. Tapi setelah kasus ini dipegang sama Hakim Maurice, semua keluarga Vilma, mereka bersikap kayak seolah-olah mereka menutupi yang sebenarnya. Kayak seolah-olah mereka udah tahu siapa pelakunya, tapi mereka berusaha untuk menutupi atau membantu si pelaku biar nggak ketahuan. Jadi, beberapa anggota keluarga Vilma, mereka nggak kasih semua hal yang mereka tahu mengenai kasus ini. Bahkan beberapa lagi terang-terangan nggak mau memberikan informasi apapun, termasuk kakek dan neneknya Gregory sendiri, yaitu Albert sama Monique. Dan nggak berhenti sampai di situ, selama waktu The Crow meneror keluarga Vilma, itu kan si Monique selalu mencatat waktunya, kemudian apa aja yang The Crow omongin ke mereka. Nah, Monique dia nggak mau menyerahkan buku tersebut. Bahkan waktu buku tersebut akhirnya bisa dipegang sama Hakim Maurice, itu buku udah dalam keadaan rusak. Beberapa bagian dalam keadaan disobek, beberapa lagi dicoret-coret, beberapa lagi isinya ketahuan banget kalau udah diubah. Jadi, siapa yang sebenarnya mereka lindungi? Dan apa alasannya mereka melakukan hal itu kalau bukan mereka udah tahu siapa pelakunya dan mereka berusaha untuk melindungi pelakunya? Kemudian di beberapa catatan di buku tersebut, waktu Hakim Maurice periksa, ada beberapa hal yang masih asli dan beberapa hal tersebut waktu Hakim Maurice periksa, itu tuh waktunya menunjukkan kalau nggak mungkin si Christine adalah orang yang menghubungi mereka pada saat itu. Karena kan kecurigaan sama Christine masih ada. Hakim Maurice kemudian melakukan pemeriksaan dan hasilnya di waktu-waktu yang tercatat di buku tersebut itu bukan waktu yang memungkinkan Christine untuk bisa menghubungi mereka karena pada saat itu Christine ada di tempat kerjanya dan dia nggak bisa memegang telepon. Dan ini kemudian makin meyakinkan Hakim Maurice kalau Christine memang bukan pelakunya. Justru semua hal yang ditunjukkan sama keluarga Vilma buat dia curiga sama Michelle. Karena siapa lagi yang bisa dicurigai di keluarga Vilma kecuali Michelle. Dan alasan mereka melakukan itu untuk melindungi keluarga mereka sendiri kan, dan Michelle adalah keluarga mereka kan, makanya di situ Hakim harus benar-benar curiga sama Michelle. Michelle kemudian dipanggil untuk diinterogasi, dan jawabannya masih sama kayak tahun 1984 kalau pada saat itu dirinya ada di rumah, dirinya menerima telepon dari The Crow yang mengabarkan tentang apa yang terjadi sama Gregory, dan udah selesai. Kemudian di rumahnya Michelle saat itu kan ada beberapa orang, termasuk Lionel dan teman-temannya. Dan Lionel kemudian diinterogasi juga. Nah, di tahun 1984, Lionel bilang kalau pada sore itu, pada sore 16 Oktober, dirinya sama sekali nggak mendengar suara telepon dari rumahnya Michelle. Tapi di pemeriksaan terbaru, Lionel bilang kalau dirinya mendengar suara telepon. Jadi yang mana yang benar? Kemudian teman-temannya Lionel juga dipanggil dan mereka semua pernyataannya masih sama dengan tahun 1984 kalau mereka nggak pernah dengar dering suara telepon pada 16 Oktober sore di rumah Michelle. Dan kalau memang benar Michelle nggak pernah menerima telepon pada sore itu, kayak yang udah aku bilang sebelumnya, dari mana dia tahu kalau Gregory diculik kemudian dibuang ke sungai kalau bukan dia yang adalah pelakunya? Intinya dari semua pemeriksaan Hakim Maurice pada saat itu, yang pertama, Christine udah jelas-jelas bukan pelakunya. Yang kedua, Bernard kemungkinan besar adalah pelakunya dan dia bekerja sama dengan Michelle. Kemudian yang ketiga, Hakim Maurice percaya kalau The Crow lebih dari 2 orang. Jadi 2 orang udah dipastikan menurut versinya Hakim Maurice, dia adalah Michelle dan juga Bernard. Michelle pada saat itu dia ada di rumahnya untuk berperan sebagai informan, untuk berperan sebagai sosok yang menerima telepon dari The Crow kalau The Crow udah menculik Gregory. Kemudian Bernard, dia berperan sebagai orang yang menculik Gregory dan dia kan keluar dari mobil sama Gregory sekitar jam setengah 6 atau antara jam 5 sampai jam setengah 6. Dan waktu dia balik, itu kan dia udah balik tanpa Gregory, masih di antara waktu jam 5 sampai jam setengah 6. Sementara Gregory ditemukan jam 9 lewat 15 menit. Jadi, selama waktu Bernard nggak bareng sama Gregory, Gregory dipegang sama siapa? Makanya, Hakim Maurice percaya kalau pelakunya pasti lebih dari 2 orang. Hal paling disayangkan dari kasus ini terjadi pada Januari 1991. Karena pada saat itu, Hakim Maurice mengalami stroke, kemudian dia mengalami serangan jantung dan setelahnya koma. Waktu Hakim Maurice akhirnya bangun dari komanya, dia justru mengalami amnesia. Dia nggak inget apapun terkait kasusnya Gregory. Jadi udah, mau nggak mau dia akhirnya dikeluarkan dari kasus ini, digantikan sama hakim baru, yang sayangnya sejak saat itu nggak pernah ada update terbaru lagi tentang kasusnya Gregory.
19 April 2000, kasus Gregory kembali dibuka dan analisis DNA mulai dilakukan. Tapi hasilnya nggak bisa ditentukan. Karena kan pada saat itu Gregory ditemukan di dalam air yang kemungkinan besar apapun yang pelaku tinggalkan udah pasti ke bawah air dan benar-benar sulit untuk menemukan DNA. Kemudian tahun 2004, Sean Murray dan Christine mendapat ganti rugi sebanyak ribuan dolar atas rusaknya reputasi mereka juga kesalahan selama penanganan kasus Gregory di awal. Oktober 2009, pemeriksaan DNA kembali dilakukan dengan teknologi pemeriksaan DNA yang makin berkembang. Dan hasilnya, ada 2 DNA berbeda yang ditemukan di surat yang dikirim sama The Crow. Satu DNA laki-laki dan satu DNA perempuan. Dan temuan ini kemudian memastikan kalau DNA tersebut bukan DNA orang tuanya Gregory. Tapi, DNA yang ada di situ juga nggak bisa membuktikan apakah DNA tersebut milik para keluarga Vilma yang waktu itu dicurigai atau bukan. April 2013, dilakukan pemeriksaan untuk pakaian dan sepatu Gregory, yang lagi-lagi hasilnya kurang meyakinkan. Setelahnya pada tahun 2017, buku harian Hakim Maurice yang membahas tentang kasus ini diperiksa. Dan ternyata, di situ Hakim Maurice menyebut nama-nama yang dia curigai sebagai pelakunya, yang totalnya ada 6 orang. 6 orang ini, yang menurut Hakim Maurice adalah The Crow, mereka adalah Bernard LaRoche dan istrinya itu Mary Ange, kemudian Michelle Vilma dan istrinya itu Jeanette, dan 2 nama terakhir yang sebelumnya nggak pernah dikaitkan dengan kasus ini adalah Marcel Jacob dan istrinya itu Jacqueline. Dan siapa Marcel sama Jacqueline? Marcel, dia adalah adiknya Monique, neneknya Gregory. Dan setelah polisi mendapatkan nama Marcel juga Jacqueline, mereka melakukan pemeriksaan untuk 2 orang ini. Sementara untuk Michelle, pada saat itu dia nggak diperiksa lagi karena dia udah meninggal pada tahun 2010. Dan hasil dari pemeriksaan Marcel juga istrinya, yang pertama, ahli tulisan tangan terbaru menyatakan kalau tulisan tangan The Crow cocok dengan tulisan tangannya Marcel dan Monique. Satu surat ditulis sama Marcel, dan 3 atau 2 lainnya ditulis sama Monique. Kemudian anak mereka berdua, yang namanya adalah Valerie, dia bilang kalau selama waktu keluarga Vilma diteror, ayahnya sering menggunakan teropong untuk mengintai rumahnya Albert sama Monique. Dan yang ketiga, selama waktu kematian Gregory, Marcel selalu menelpon Valerie untuk tanya udah sejauh mana perkembangan kasusnya Gregory. Setelahnya Marcel sama Monique ditangkap dan saat itu mereka berusia 73 dan 72 tahun. Mereka diinterogasi selama beberapa waktu sambil polisi mencari bukti fisik atau bukti kuat untuk menyatakan kalau memang mereka adalah pelakunya. Tapi kalaupun polisi akhirnya nggak bisa menemukan apapun, intinya dengan mereka yang dituduh sebagai pelaku itu kemudian masuk akal tentang gimana bisa The Crow tahu hal-hal pribadi, hal-hal yang bahkan nggak semua keluarga Vilma tahu, bahkan The Crow juga tahu tentang masa lalunya Albert. Dan itu nggak mungkin dong diketahui sama anak-anak muda seusia Michelle juga Bernard. Pasti harus ada orang tua atau orang seumuran Albert untuk mengetahui hal seperti itu. Dan kalau memang Marcel sama Jacqueline pelakunya, itu cocok. Dan ini juga kemudian makin menguatkan tentang gimana keluarga Vilma benar-benar nggak mau membocorkan siapa pelakunya atau kenapa mereka nggak mau membantu proses investigasi yang dipimpin sama Hakim Maurice. Karena bukan cuma satu orang keluarga Vilma yang terlibat di kasus ini. Kemudian untuk selanjutnya Albert sama Monique juga diperiksa karena polisi percaya kalau pasti mereka berdua tahu sesuatu karena mereka benar-benar nggak mau memberikan informasi apapun waktu kasus ini dipegang sama Hakim Maurice. Tapi segimana polisi berusaha, mereka tetap nggak bisa menemukan apapun dan akhirnya dengan terpaksa Marcel sama Jacqueline dibebaskan karena emang mereka nggak bisa menemukan bukti apapun untuk menjerat mereka berdua. Meskipun mereka berdua menunjukkan keanehan seperti Michelle dan Bernard. Dan nggak berhenti sampai di situ, setelahnya polisi mengetahui fakta kalau ternyata pada tahun 1989, Hakim Maurice, dia mendapatkan teror surat, dia mendapatkan surat ancaman yang isinya biar dia berhenti untuk memeriksa atau melanjutkan penyelidikan tentang kasusnya Gregory. Dan ternyata surat itu yang mengirim adalah Monique, neneknya Gregory sendiri. Gila nggak? Segitunya dia melindungi kerabatnya yang lain, padahal itu cucunya udah meninggal. Dan Monique, dia kan kemudian ditahan dan dia kemudian mengakui kalau dirinya memang adalah orang yang menulis surat ancaman tersebut. Tapi Monique nggak bisa ditindak lebih lanjut karena itu kasus udah kadaluarsa. Jadi setelahnya Monique dibebaskan. Dan udah segini untuk kasus ini. Kesel kan endingnya kan. Ini kasus bener-bener panjang banget dan sampai aku bikin video ini, kasusnya belum selesai. Belum selesai sama sekali meskipun kita udah bisa menerka-nerka siapa pelakunya. Dan
Orang paling menyebalkan di kasus ini adalah Monik menurutku. Karena dia pasti tahu dan dia berusaha untuk menutupi semua itu cuma karena pelakunya adalah kerabatnya yang lain. Dia nggak mikir itu anaknya hidupnya sehancur apa, bahkan istrinya juga difitnah, bahkan anaknya dibunuh, dan dia masih bersikap seperti itu. Terus kasusnya Gregory ini udah diangkat ke beberapa film, ada Who Killed Little Gregory, kemudian ada Murder of Gregory Vilma. Kalian bisa cek ininya, judulnya. Jadi segini untuk kasusnya Gregory, gimana menurut kalian? Kesel nggak sampai akhir? Karena benar-benar ngegantung, yang benar-benar ngegantung banget. Dan si Monik dia udah meninggal kena COVID. Jadi ya udah kayak makin-makin nggak bisa untuk menyelidiki kasus ini karena orang yang tahu udah pada meninggal. Oh kecuali Marcel sama siapa? Jacqueline. Entah mereka udah meninggal atau belum. Tapi karena mereka udah tua jadi ada kemungkinan kalau mereka udah meninggal juga mungkin. Dan segini kasus untuk Gregory yang benar-benar menyebalkan. Makasih udah nonton videoku yang sepanjang ini. Kita ketemu di video-video lainnya. Makasih udah nonton sampai habis. Bye.